masyarakat ekonomi lemah itu semakin tidak mampu. Nah, kalau misalnya ini adalah proses sebuah kehidupan masyarakat, maka saya kira memang perlu melibatkan semua komponen masyarakat untuk mengedukasi kesadaran yang ada. Tapi yang lebih utama, saya kira itu lebih dominan kepada injeksi penekanan kepada pemerintah terhadap kebijakan yang harus dilahirkan, sehingga fenomena sosial di tengah masyarakat itu bisa berjalan. Misalnya kondisi tentang mengatur atau melakukan maintenance tentang nilai jual, kemudian peningkatan perputaran ekonomi masyarakat di tengah aspek kehidupan sosial. Kemudian yang kita sering temukan adalah penimbunan atau dominan spekulan tertentu untuk monopoli atau memanfaatkan sebuah keadaan yang menjepit atau menjerat kehidupan masyarakat. Nah, edukasi yang diperlukan memang daya beli ini bisa dilakukan keseimbangan sehingga tidak monopoli atau menumpuk di aspek sosial masyarakat dan meningkatkan ekonomi UKM. Karena aspek daripada inflasi ini itu berimbas pada persoalan fenomena sosial yang semakin besar. Saya kira apalagi kalau dikirim persoalan inflasi ini pada aspek dominasi sentuhan politik misalnya. Karena hampir daya beli masyarakat dengan semakin tidak memenuhi standar, aspek-aspek yang lain pajak yang meningkat, lapangan pekerjaan yang semakin berkurang, kemudian tingkat ekonomi yang semakin terpuruk, daya pasar yang semakin tertutup, persoalan hilir ke hulu itu semakin susah tertemukan. Maka memang keterlibatan sebuah unsur, sebuah komponen kebijakan itu harus dirumutkan dalam sebuah garis sosial untuk melahirkan kebijakan baru dengan masyarakat. Saya kira itu yang lebih dasar. Tapi Pak Dokter, dampak buruk inflasi ini kan mempengaruhi kehidupan ekonomi dan juga tentu semakin menambah angka kemiskinan begitu Pak Dokter. Nah, upaya pengendaliannya perlu melibatkan semua pihak pastinya. Kalau dari pengamatan Pak Dokter Syahrir, bagaimana tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam upaya untuk menekan inflasi ini? Apakah cukup dominan atau justru lebih menitikberatkan upaya tersebut dalam hal pengendalian kepada pemerintah saja begitu Pak Dokter? Tetap harus dilakukan upaya-upaya partisan semua unsur karena ada pihak terkait dengan swasta dengan pemodal luar ya agar melakukan maintenance kerjasama di situ, membangun sebuah partner progress pemetaan. Tetapi yang tidak bisa diabaikan adalah kondusifnya sebuah perekonomian itu dibutuhkan keharmonisan, sebuah jaminan, sebuah ketegasan hukum misalnya. Maka itu kan letaknya di kebijakan pemerintah. Semua pemodal biasanya membutuhkan regulasi yang jelas sehingga bisa menginvestasi sahamnya kalau sebuah jaminan usaha itu bisa berjalan baik, berjalan bagus dan efektif dalam sebuah usaha. Itu yang penting. Kemudian kedua, keterlibatan unsur lain misalnya itu dijamin terjadi jika ada kerjasama yang baik. Maka jaminan regulasi pemerintah, kebebasan, keamanan, jaminan sosial di tengah masyarakat itu kan otoritasnya ke pemerintah. Ruang partisipasi itu terbuka lebar untuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan tidak mengabaikan otoritas penekanan kebijakan pada pemerintah. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Dokter. Saya ke Prof. Amir di Gorontalo, Baisum. Ya, Pak Prof. Amir, ya. Kalau bicara tentang penekanan laju inflasi, tentu ada begitu banyak upaya yang baik dilakukan untuk menekan laju inflasi strategi secara ekonomi yang perlu dibangun. Nah, upaya itu seperti apa? Sehingga tingginya angka inflasi ini tidak terlalu lama dan berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat dan menambah angka kemiskinan begitu, Prof. Amir. Apa ya langkah yang baik untuk menekan laju inflasi? Strategi seperti apa, Pak Prof. Amir? Silakan. Ya, baik. Secara teoretik konsep ekonomi untuk mengendalikan inflasi
itu mengurangi jumlah uang beredar ya. Caranya gimana menaikkan tingkat suku bunga acuan ya. Tapi itu kan terlalu formil, terlalu teoritik, terlalu umum ya. Yang menjadi otoritasnya Indonesia. Nah, yang perlu kita lihat dari sisi mikronya misalnya saya sebutkan tadi. Kalau dari sisi kelompok makanan, apa saja yang menjadi penyumbang inflasi yang tertinggi. Itu yang harus diintervensi oleh pemerintah. Ya, misalnya makanan, ya beras, kemudian ikan, kelompok makanan dan minuman. Nah, itu yang harus disisir oleh pemerintah. Kemudian dilakukan intervensi. Katakanlah misalnya kelangkaan. Yang namanya kan kenaikan harga secara terus-menerus, itu kan ada gap antara kebutuhan dengan penawaran. Nah, kalau memang terjadi kekurangan, kan disitulah pemerintah harus melakukan intervensi. Yang kedua dari sisi masyarakatnya sendiri, kalau kelompok makanan misalnya karena ikan atau karena beras atau karena cabai misalnya, nah ini bisa dilakukan upaya sendiri oleh masyarakat untuk jangka pendeknya ya, untuk mengatasi itu. Misalnya karena harga beras terus naik, nah ini bisa dilakukan penguatan untuk pangan lokal itu, ubi-ubian dan seterusnya. Kemudian karena disumbang oleh sayur-sayuran atau cabai misalnya, maka ini harus ada program, ada inisiasi dari masyarakat untuk menanam cabai misalnya, polybag di samping rumah dan seterusnya. Itu sederhananya. Kemudian dari sini misalnya karena distribusi atau supply dari luar itu juga mesti kita lihat penyebabnya apa. Ya, apakah karena transportasi atau faktor-faktor lain yang harus tim pengendali inflasi daerah tidak sekedar melakukan koordinasi rapat dan seterusnya, tetapi ada hal yang konkret yang harus dilakukan berdasarkan data. Baca data dari BPS ya, penyebabnya tadi kelompok makanan atau non makanan, itulah diintervensi. Situlah pentingnya kita mempelajari data ya untuk mengambil sebuah kebijakan. Kemudian partisipasi masyarakat juga, terutama untuk kalau memang terjadi kelangkaan, jangan sampai ada panic buying. Jadi mereka kena panik lalu kemudian memborong barang, sehingga terjadi kelangkaan. Masyarakat lain tidak mendapatkan bagian. Artinya ada peran serta yang harus dilibatkan juga, peran masyarakat di situ, Pak Prof ya? Iya, penting. Ya, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari misalnya, kalau selama ini itu disuplai dari luar untuk menutupi kebutuhan, sudah harus memikirkan bahwa ini tidak boleh terjadi secara terus-menerus, yang sampai pendapatan masyarakat dalam setiap bulannya itu dihabiskan atau lebih banyak untuk konsumsi makanan dibandingkan dengan non makanan. Ingat bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, maka memang tingkat belanja atau pengeluarannya juga semakin meningkat, tapi pengeluarannya semakin banyak ke non makanan. Banyak untuk sekolah, ya, untuk pendidikan, untuk kesehatan, atau yang lain-lain. Tapi kalau pendapatan masih di bawah, itu biasanya pengeluarannya lebih banyak untuk makanan. Nah, sementara kita tahu bahwa makanan ini sebagian besar kita bisa produksi sendiri. Jadi itulah pentingnya masyarakat di situ. Apa yang bisa menjadi bagian peran mereka. Ya, baik. Prof. Amir dan Dr. Syahril Ibnu ditahan dulu. Setelah jeda kita lanjutkan lagi perbincangan kita, penting untuk mengetahui seperti apa partisipasi publik dalam menekan inflasi. Dan pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung nantinya di line telepon yang kita buka di 085343831230 atau juga di 085242486001. Setelah yang satu ini, pendengar pemirsa, kita akan kembali lagi.
Pak Dula, saya mau beli Pak Dula. Langganan. Mau beli apa kok Ina? Kasih saya gula 10 kilo, tepung 1 karung. Kok Ina, hama pe banyak sekali. Heran kita mau pesta kah? Bukan mau pesta, tapi saya ada dengar toh, inflasi lah, resesi. Eksekusinya itu pemerintah yang harus mengeksekusi. Kalau akademis itu kan hanya sekedar memberikan pandangan dan rekomendasi. Meskipun dengan demikian akademisi saya kira salah satu contohnya apa yang kita lakukan sekarang ini. Ya, edukasi itu sebetulnya bukan hanya tugas pemerintah untuk mengendalikan, termasuk kita masyarakat. Salah satunya tadi karena ada kepanikan, dan ada permintaan yang berlebihan. Kemudian kalau misalnya kebutuhan yang bisa kita sendiri, itu pikirkan. Contoh tadi kalau tabung tadi, sih masyarakat bisa menanam program. Bukan berarti bahwa kalau cabai mahal kemudian mintaannya bukan itu. Ini dalam rangka untuk mengurangi permintaan terlalu tinggi. Ya, karena tadi ada cek antara permintaan dan penawaran yang terlebar, maka itu salah satunya bisa mendorong kenaikan harga. Oke. Ya, Prof. Amir ditahan dulu. Kita kembali ke Pak Dr. Sarip Ibnu. Sebelumnya, iya, baik, tampaknya kita terputus ini bersama dengan Pak Dr. Sarip Ibnu. Nanti kita coba komunikasikan kembali ya, Pak Dr. Sarip Ibnu. Sambil kita benahi komunikasi kita bersama dengan Pak Dr. Sarip Ibnu ya.
kembali kami informasikan kepada pendengar pemirsa, barangkali saja ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan partisipasi publik dalam menekan inflasi. Silakan kita undang Anda untuk bergabung ya di sore hari ini di 082194830965 atau di 085343831230 atau di 085242486001. Ya, sambil tunggu Pak Dr. Sarif Ibnu ya, kita coba lanjutkan nih Prof. Amir tentang partisipasi publik dalam menekan inflasi. Ya, Prof. Amir, secara sosial ada budaya yang disebutkan oleh Prof. Amir, misalnya ketika ada kenaikan harga, terjadi panic buying di tengah masyarakat yang tentu saja semakin memperparah laju inflasi tersebut. Nah, saya pengamat ekonomi, untuk hal-hal seperti ini, biasanya apa yang menjadi pemicu supaya terjadi panic buying, kemudian terjadi panic buying di tengah-tengah masyarakat, Pak Prof. Silakan. Misalnya kan ada informasi terjadi kelangkaan kebutuhan pokok misalnya, ya. Nah, ini harus diberikan edukasi kepada masyarakat, terutama keaktifan pemerintah menyampaikan bahwa kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat itu tercukupi, ya. Jadi sehingga penggunaannya menjadi normal, betul, ya. Kalau orang panik, jangan-jangan nanti bulan depan ini beras naik harganya kemudian langka, ya. Makanya mungkin kita menggunakannya sekarang. Nah, kalau ada 20, 30, 100 orang berpikir yang sama, maka pasti akan terjadi permintaan yang meningkat, gitu. Ya. Jadi informasi penting yang disampaikan kepada masyarakat. Kemudian biasanya terjadi panik buying itu karena ternyata masyarakat merasakan bahwa wah, ini kebutuhan kita ini kok sedikit ya. Akhirnya mereka mencari ke tempat lain. Nah, kemudian mereka mencari daerah lain, daerah orang yang ada di situ itu kemudian tidak mendapatkan barang yang mereka inginkan. Ini biasanya model seperti ini yang menimbulkan kepanikan. Oh iya, baik, Prof. Amir, ada pendapat berbeda juga terkait dengan inflasi ini. Ada yang menganggap ketika kenaikan harga itu terjadi maka mengatakan bahwa ekonomi masyarakat justru semakin meningkat. Contohnya sama nih, Prof. Amir, di Januari biasanya ketika musim cengkeh diikuti dengan harga komoditi yang naik karena putaran uang juga cukup tinggi. Secara ekonomi, bagaimana penjelasan Prof. Amir terkait hal tersebut? Silakan, Prof. Jadi, meningkatnya jumlah uang beredar itu akan mengakibatkan inflasi. Dan kita tahu terjadi nilai uang akan menurun. Ya bisa jadi misalnya di kali-kali pada kota Cengkeh, pada musim panen di Cengkeh itu kan masyarakat punya uang banyak. Nah, saya sebutkan tadi, kalau orang pendapatan meningkat, maka kecenderungannya juga pengeluaran belanjanya juga pasti akan meningkat. Jadi demand permintaan akan naik. Di awal itu saya sebutkan penyebab inflasi, demand pull inflation, cost push inflation. Permintaan yang terlalu tinggi atau dorongan yang terlalu kuat, ya. Jadi tadi karena masyarakat terlalu banyak uangnya, maka mereka itu membelanjakan apa saja apa yang ada dalam pikiran dia. Misalnya mengakibatkan permintaan akan naik. Kalau permintaan akan naik kemudian tidak dibarengi dengan supply, pasti harga akan naik. Jadi kayaknya di situ. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat untuk bersikap secara ekonomi ketika perputaran uang itu semakin tinggi, Prof. Amir? Sebetulnya kalau perputaran uang tinggi itu menandakan bahwa di satu sisi ya, tingkat kesejahteraan
yang kadang-kadang kita perlu urgen untuk dibutuhkan. Lagi malah itu yang dari mana gitu. Kemudian produksi lokal kan bisa bagus. Kalau permintaannya naik, artinya ada peningkatan produksi, pendapatan masyarakat karyawan akan naik. Gitu. Ya, tapi sekali lagi bahwa kalau uang penerimaannya beredar, maka nilai unit sendiri akan turun. Ya, maka pemerintah itu biasanya mengambil kebijakan mengurangi jumlah uang beredar dengan cara apa? Menaikkan bunga. Iya. Tapi kalau bunga terlalu tinggi, investasi pasti akan turun. Investasi turun, bunga akan naik. Jadi dalam kebijakan ekonomi itu selalu ada anomali. Iya, iya. Prof. Amir, ketika musim panen cengkeh seperti sekarang ini kan terjadi di toli-toli. Karena sedang musim panen cengkeh, perlu strategi apa yang perlu dilakukan pemerintah agar dalam kondisi seperti ini untuk menekan inflasi. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar inflasi itu tidak terjadi? Ya, saya memberikan saran, rekomendasi agar masyarakat yang pendapatannya meningkat itu karena panen cengkeh untuk menggunakan atau membelanjakan pendapatan mereka ke belanja produktif, ya bukan konsumtif. Kemudian yang kedua meningkatkan tabungan, itu penting, ya karena suatu saat ini kan mesti bukan tiap bulan, namanya panen cengkeh kan tidak tiap bulan. Jadi kalau itu edukasi untuk masyarakat menabung, ya menabung, kemudian membelanjakan duit yang itu belanja produktif, jangan konsumtif, misalnya beli motor, beli kursi, beli elektronik, ganti handphone dan seterusnya. Jadi kalau bisa membeli barang yang bisa diputar dan menghasilkan uang kembali. Oke. Ya, Prof. Amir, tadi kita juga sudah mendengarkan begitu banyak penjelasan Prof. Amir berkaitan dengan penyebab dan akibat dari inflasi tersebut, bahkan partisipasi masyarakat juga perlu dilibatkan dalam hal menekan cara mengatasi menekan inflasi. Nah, berdasarkan teori ekonomi, Pak Prof, berapa lama sebenarnya kita ingin tahu berapa lama batas normal inflasi terjadi yang tidak mempengaruhi ekonomi ke arah negatif? Karena tadi teorinya kan adalah inflasi adalah kenaikan harga yang terus menerus, Pak Prof. Nah, batas normal itu berapa lama biasanya sehingga ada strategi-strategi yang serius untuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah inflasi ini, Pak Prof? Ya, inflasi tergantung yang terkait pemerintah. Dia tidak bisa itu berhenti. Ya misalnya tadi inflasi dari kelompok makanan, ya misalnya harga beras melonjak yang tidak bisa dibiarkan, maka harus ada intervensi, berarti harus dilakukan operasi pasar, gitu. Menambah jumlah stok beras misalnya. Kemudian dari makanan juga transportasi dijawab oleh transportasi. Pemerintah harus intervensi transportasinya, jangan sampai terlalu mahal atau jangan sampai ada kenaikan tarif kendaraan umum dan seterusnya, gitu. Jadi persoalan waktunya tergantung dari intervensi kebijakan. Iya, iya. Baik, Prof. Amir, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita bahas ya mengenai partisipasi masyarakat dalam hal menekan inflasi di daerah, tetapi kita juga terbatasi oleh waktu ini, Prof. Amir. Mungkin di bagian akhir perbincangan kita di sore hari ini ada hal-hal yang catatan-catatan penting bagi masyarakat agar inflasi itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi ya tidak parah-parah amat begitu ya, Pak Prof. Sekaligus closing statement apa yang ingin Prof. Amir sampaikan kepada pendengar di Toli Buol Parigi Motong berkaitan dengan topik kita, partisipasi masyarakat untuk menekan inflasi. Silakan, Prof. Amir. Baik, inflasi itu sebetulnya mengganggu ekonomi, ya, yang membuka kita itu, ya. Jadi inflasi ini sangat penting, ya. Tetapi jangan sampai inflasi kita terlalu tinggi, kemudian
inflasi, maka semua harus diantisipasi oleh pemerintah, terutama untuk koordinasi dan melihat pengelolaan apa, ya, apakah memang tadi terlalu tinggi atau cost produksinya terlalu tidak meningkat, maka itu yang harus diintervensi dan melakukan intervensi oleh pemerintah, melakukan koordinasi karena tiap tahun mereka rapat, jadi harus ada yang konkret lakukan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Amir, dan tadi juga mohon maaf sepertinya Pak Dr. Laib Sari ini tidak bisa bergabung lagi karena terkendala dengan jaringan yang kurang baik begitu, sehingga kita sulit menghubungi beliau karena beliau juga sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Bulu menuju ke Gorontalo nih, Prof. Amir. Belum bisa bergabung. Yang pasti terima kasih sekali atas informasi dan pembicaraan kita di sore hari ini berkaitan dengan partisipasi publik dalam menekan inflasi. Terima kasih atas berbagi pengalaman ini Pak Prof. Dr. Muhammad Amir Arhamah sudah berkesempatan menjadi narasumber kita di sore hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nanti lihat. Iya, baik. Demikian pendengar pemirsa dimanapun berada, bersama kita di Mosaik Indonesia telah membahas topik tentang partisipasi publik dalam menekan inflasi bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Amir Arhamah, MA, ahli ekonomi Universitas Negeri Gorontalo sekaligus wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, dan juga tadi sempat bergabung ya Pak Dr. Sahril Ibnu, praktisi sosial sekaligus akademisi dari Universitas Hairun Maluku Utara. Atas perhatian Anda, sore ini kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.